Anies yang sebelumnya dianggap sebagai calon pemimpin dan sebagainya dan seperti seolah-olah hanya milik Partai Nasdem, hari ini sudah tidak ada artinya lagi. Bahkan kalaupun mau bicara soal Pilgub DKI Jakarta, Anies tidak masuk dalam pertimbangan Partai Nasdem. Bayangkan. Selamat malam semuanya. Hari ini ada dua kejadian yang kebetulan sama-sama berkaitan dengan Partai Nasdem. Yang pertama yaitu Syahroni mendatangi KPK sebagai saksi untuk kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo, dan kemudian beberapa jam setelahnya Prabowo Subianto datang ke Nasdem Tower bertemu dengan Surya Paloh, dan ada Syahroni di belakang gitu karena udah selesai dari KPK. Jadi dari kedua kejadian ini yang sama-sama berkaitan dengan Partai Nasdem ini menunjukkan nampaknya ada satu pesan-pesan politik yang coba disampaikan oleh kekuasaan gitu ya, oleh politik kekuasaan, yaitu ancaman-ancaman kepada lawan-lawan politiknya kalau tidak mau diajak bergabung. Ya, karena kok kebetulan sekali gitu ya, Syahroni datang ke KPK, beberapa jam setelahnya Prabowo datang ke Surya Paloh. Ya katakanlah ini kebetulan, tapi tetap saja ini sebuah kebetulan yang sangat-sangat terencana dan luar biasa sekali nampaknya gitu. Apalagi ini juga kalau kita ngelihat atau ingat-ingat soal KPK beberapa waktu yang lalu juga Ganjar Pranowo itu juga sudah dilaporkan ke KPK untuk kasus korupsi. Jadi ada pola-pola ancaman-ancaman gitu ya kepada pihak-pihak lawan untuk ya segera bergabung, kalau enggak ini diproses hukum. Ya pada akhirnya nanti kita akan lihat siapa yang benar-benar akan berani menjadi oposisi atau berani menyampaikan perlawanan, atau kalau yang nanti berubah pikiran untuk bergabung dengan koalisi-koalisi tertentu atau menjadi bagian dari pemerintahan, ya mungkin memang ada kasus-kasus yang mereka tidak bisa hindari lagi atau mereka tidak bersih-bersih sekali sehingga tidak berani untuk menyampaikan perlawanan. Tapi dari sisi negosiasi politik pasca pemilu, nampaknya negosiasi ini akan cukup lama dan panjang sekali karena semua partai hari ini masih menunggu, masih wait and see gitu ya, kecuali Partai Nasdem. Ya PKB meskipun diuntungkan suaranya naik gitu ya, tapi sampai sekarang masih belum mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran dan masih terus memproses ini ke urusan MK gitu. Sehingga dari sini hanya Partai Nasdem yang kemudian sudah bahkan menerima Prabowo di rumahnya atau di markasnya. Tapi bagi saya gitu ya, kalau saya melihat dari sisi politik atau situasi politik berkaca kepada 5 tahun terakhir sebelum ini di era pemerintahan Pak Jokowi, bagi saya siapapun yang akan menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya gitu ya, ini pasti akan diuntungkan. Apalagi kalau misalkan nanti Prabowo dan Gibran ini mengalami kesulitan-kesulitan. Karena kalau kita melihat Pak Jokowi yang bagus di periode pertama, lalu kemudian agak goyang dan hancur lebur di akhir-akhir masa jabatannya, ini Prabowo juga berpeluang untuk mengalami masa-masa yang sama atau fase yang sama, atau bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan Pak Jokowi atau lebih cepat mengalami goncangan gitu. Sehingga siapapun yang menjadi oposisi itu pasti akan diuntungkan, karena kalau pemerintahannya jelek gitu ya, maka oposisi pasti diuntungkan. Jadi kalau Nasdem kemudian mau bergabung dengan pemerintah, itu bagi saya adalah sebuah langkah kemunduran atau tidak mau untuk melakukan investasi politik untuk tahun 2029, karena ya mau enaknya aja gitu ya, mau cepat-cepat masuk begitu aja gitu. Dan itu nampaknya yang menjadi DNA Partai Nasdem, karena semuanya mau serba instan, seperti misalkan mencapreskan Anies instan dan kemudian berbalik gitu ya, setelah mendapatkan suara, limpahan suara di Pileg dan kemudian Anies kalah dan Nasdem nampak seperti udah nggak perlu Anies lagi, langsung belok lagi gitu ya. Ini nggak ada investasi politik yang coba dilakukan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem ini kalau dalam lingkungan saham ini kayaknya jadi trader aja gitu ya, buy sell terus gitu ya. Nggak ada investasi jangka panjang, sehingga nampaknya dari sini nggak ada ideologi yang bisa kita pelajari dari Partai Nasdem. Karena bagi saya apa yang akan dilakukan oleh partai koalisi Prabowo Subianto, dan kalaupun nanti Nasdem juga masuk, itu pasti tidak mudah gitu ya. Apalagi di era media sosial
yang lebih terbuka di masa yang akan datang. Di era Pak Jokowi saja, 5 tahun terakhir ini, kita bisa melihat ada banyak sekali kritikan-kritikan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ya mungkin selama ini kurang kuat suaranya karena masih dibela oleh banyak orang atau relawan, ya termasuk saya dan teman-teman gitu. Kadang ada rasa bersalah juga gitu, ngapain belain Jokowi habis-habisan kalau pada akhirnya akan berakhir seperti ini. Tapi ya itulah adalah bagian dari pelajaran politik yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi di beberapa tahun yang akan datang, di era media sosial yang lebih terbuka, itu akan sangat-sangat menguntungkan oposisi dalam bentuk apapun gitu. Karena kalau kita ngelihat, yang saya pahami selama 5 tahun terakhir, masyarakat kita itu jauh lebih mudah untuk menyampaikan keluhan atau kritikan dibandingkan mengapresiasi prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian pemerintah. Itu yang saya pelajari. Jadi kalau misalkan Partai Nasdem atau partai-partai yang mau menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo dan Gibran nantinya, itu pasti akan jauh lebih menguntungkan mereka dibandingkan mereka masuk dan kemudian menjadi koalisi yang tidak terlalu diperhitungkan. Maksudnya kan sekarang kan partai koalisi Prabowo itu ya sudah banyak partainya gitu ya. Kalau ada tambahan partai dari luar dari partai koalisi yang sudah ada, itu kan jadi tidak terlalu diperhitungkan. Mereka yang masuk tapi nggak terlalu menjadi partai utama gitu ya. Jadi kenapa nggak kemudian menjadi oposisi saja? Kalau Nasdem mau berada di luar bersama PDI Perjuangan dan PKS misalkan, ini akan jauh-jauh lebih menguntungkan Partai Nasdem untuk tahun 2029. Karena partai atau pemerintah di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai pemenang, jadi setidaknya kalau ini tidak ada perubahan gitu ya, kalau tidak ada prank nasional lagi, ini pasti adalah sebuah koalisi yang sangat-sangat tidak mudah. Pak Jokowi aja gitu ya, itu tidak mudah untuk kemudian punya komposisi menteri yang mampu bekerja. Masih ada banyak celah dan kemudian menteri-menteri yang bikin gara-gara atau masalah. Apalagi Prabowo dan Gibran. Ini pasti akan jauh lebih banyak masalahnya. Jadi untuk era media sosial dan kemudian kemungkinan pemerintah ini akan jauh lebih buruk atau minimal tidak akan mampu menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa kemudian ada partai seperti Nasdem yang mau masuk? Ya kembali lagi kepada teori saham tadi, mungkin ini buy and sell gitu ya. Sekarang masuk dulu, buy dulu gitu ya. Nanti akhir-akhir ngelihat goyah dikit gitu ya, jelang-jelang pemilu keluar lagi gitu kan. Jadi oposisi lagi gitu kan. Seperti pola tahun 2024 kemarin gitu kan. Nasdem tiba-tiba keluar, kemudian kayak berhadapan-hadapan dengan Jokowi dengan mengusung Anies Baswedan. Ini jadi sama kayaknya nanti polanya gitu ya. Mungkin dia akan masuk, nanti akan keluar lagi. Jadi kayak duri dalam daging. Ya semoga Prabowo paham soal ini. Kalau nggak paham ya dia akan dikibuli lagi sama seperti Pak Jokowi. Ya. Dan kalau misalkan dari sisi tokohnya atau seperti capresnya, misalkan Ganjar Mahfud atau Anies dan Caimin gitu ya, kalau mereka bergabung menjadi bagian dari pemerintah, ya paling mentok mereka jadi menteri dan habis itu ya udah selesai, nama mereka selesai, mereka akan ya nggak bisa bergerak gitu, sama seperti yang terjadi kepada Sandiaga Uno. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah jadi menteri gitu. Harus ikut tunduk kepada presiden gitu ya. Presiden bilang apa ya udah diem dulu gitu kan. Ada banyak kekangan-kekangan atau ikatan-ikatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau rezim berkuasa kepada para menterinya, dan itu kita bisa lihat dari Sandiaga, orang yang pernah menjadi cawapres di tahun 2019 lalu gitu ya. 2024 kemarin nyaris tidak bisa melakukan manuver apa-apa. Kenapa? Ya karena sudah terikat sana tadi gitu. Ganjar, Mahfud atau Anies, Caimin, siapapun kalau masuk ke dalam kabinet, dia tidak akan dipakai lagi nampaknya di tahun 2029. Karena semuanya negosiasi akan bergantung kepada partai politik, akan bergantung kepada ketua-ketua umum partai. Dan mereka yang menjadi menteri, ya jadi nggak bergerak lagi seperti Sandiaga Uno. Jadi kalau ada keinginan bagi Ganjar, Caimin atau Anies atau Mahfud MD gitu ya untuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan ini, ya mereka harus melupakan peluang tahun 2029. Tapi kalau mau tetap maju menjadi capres atau cawapres 2029, ya mereka harus berani untuk berada di luar untuk menyampaikan kritikan-kritikan kepada pemerintah, karena dengan begitulah minimal mereka tidak terikat atau terkekang seperti Sandiaga Uno. Tapi
Dari semua cerita-cerita ini itu hanya pertimbangan saya sebagai orang yang tidak punya kekuatan politik dan tidak punya daya tawar apa-apa, yang tidak bisa kemudian menawarkan kekuatan-kekuatan apa-apa. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang biasa saja dari rakyat jelata gitu ya. Tapi kalau Partai Nasdem nampaknya punya strategi yang berbeda, karena nampaknya dia sudah mendapatkan suara di Pileg atau pemilu 2024, suaranya relatif stabil atau bahkan ada kenaikan sedikit meskipun 0, tapi itu sudah nampak membahagiakan bagi Surya Paloh, sehingga langsung mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran setelah diumumkan oleh KPU. Jadi ya meskipun ini terlihat tiba-tiba gitu ya, pertemuan dengan Prabowo ini terlihat tiba-tiba terjadi, tapi langkah-langkah internal nampaknya sudah bisa dipahami. Itulah kenapa beberapa hari yang lalu relawan Anies atau Amin itu sudah menurunkan bendera Nasdem, karena nampaknya sudah mencium pertemuan-pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh atau ajakan untuk bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Sehingga dari pertemuan Prabowo dan Surya Paloh hari ini, bagi saya ini adalah sebuah tanda bahwa Anies sudah ditinggalkan. Dia udah gak penting lagi bagi Partai Nasdem, sama seperti saham tadi. Ini udah waktunya di sell, udah sell, jual gitu ya. Anies yang sebelumnya dianggap sebagai calon pemimpin dan sebagainya, dan seperti seolah-olah hanya milik Partai Nasdem, hari ini sudah tidak ada artinya lagi. Bahkan kalaupun mau bicara soal Pilgub DKI Jakarta, Anies tidak masuk dalam pertimbangan Partai Nasdem. Bayangkan. Bicara Pilgub DKI pun, itu Nasdem nggak mempertimbangkan. Hari ini lebih menang Sahroni. Ya karena begitulah cerita Partai Nasdem gitu ya. Mereka sudah mendapatkan keuntungan, mereka sudah dapat suara, ya sudah selesai. Anies ya udah tinggalin. Tapi bagi Anies, meskipun saya nggak suka gitu ya, kalau Anies ini berada di luar pemerintahan, tetap menjadi oposisi dan kemudian terus tampil sampai 2029, dia akan menjadi tokoh yang paling bisa diperhitungkan untuk Pilpres selanjutnya. Tapi ya kembali lagi gitu ya, kalau dia bisa menarik panggung politik ke dia. Karena kalau dari sisi apa yang disampaikan oleh Anies dari beberapa pertemuan terakhir, beberapa kesempatan terakhir, dia orang ini punya kans untuk menjadi penantang gitu ya. Tahun 2029 siapapun capres yang akan maju, entah Prabowo lagi atau Gibran sekalipun. Orang ini punya peluang, orang ini punya kans gitu. Jadi kalau Nasdem kemudian mau meninggalkan Anies seperti yang terjadi atau nampak kita saksikan hari ini, ya silahkan saja. Tapi Anies sendiri harus bisa untuk menarik atau membuat panggung politik sendiri agar itu menjadi perhatian sampai minimal tahun 2028 atau 2029. Tapi dalam politik semua bisa terjadi gitu ya. Partai Nasdem mungkin hari ini sudah bertemu, tapi nanti bisa jadi nggak jadi. Tapi apapun itu, kita sebagai warga kita harus menikmati drama-drama politik yang seperti ini, karena untuk urusan politik serumit apapun ternyata masih bisa diselesaikan dalam tempo 1 hari. Makanya kita tidak perlu terkejut kalau kemudian hari ini Nasdem dan Prabowo tiba-tiba bertemu gitu ya, karena udah selesai. Negosiasi bisa selesai dalam 1 hari, tapi untuk urusan ideologi, untuk urusan demokrasi, untuk urusan ekonomi dan sebagainya yang harus kita pertahankan, itu bukan waktu yang bisa, bukan suatu masalah yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Dan itulah yang harus kita perhatikan ke depan. Saya berbicara seperti ini mungkin merasa sok tahu dibandingkan Surya Paloh, tapi nampaknya ini yang benar. Tapi ya sekali lagi, menjadi menteri, menjadi bagian dari kekuasaan, menikmati ribuan triliun setiap tahun, itu memang sangat-sangat menggiurkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.